langsung kita putar sekuatnya. Kita masukkan ke dalam lubangnya. Saya akan selalu menggunakannya dengan cara bermain RC mobil sudah pasti berhubungan dengan benda kecil yang namanya baut. Nah, di video singkat kali ini saya akan sharing kepada teman-teman kebiasaan apa sih yang saya bisa lakukan untuk benda yang namanya baut ini. Pertama adalah kalau saya menemukan baut berbentuk drat begini, drat kasar gini, maka saya akan menggantinya dengan baut-baut yang menggunakan drat halus karena memiliki drat yang lebih banyak sehingga dia lebih ngikat, lebih gigit, nggak gampang kebuka. Kedua, apabila saya menemukan baut plus nih kayak gini, baut plus begini, maka saya akan segera menggantinya dengan baut hex drive plus, dia akan lebih gampang select. Kebiasaan selanjutnya berhubungan dengan bagaimana cara kita memasang baut ke lubang-lubang plastik di dalam mobil kita. Seringkali yang terjadi adalah kita siapkan begini, masuk ke dalam, kemudian kita siapkan ke dalam lubangnya, langsung kita putar sekuatnya. Nah, kadang-kadang si baut ini kemudian tidak masuk ke dalam dratnya yang sudah ada sebelumnya, sehingga dia membuat drat baru, sehingga akan lebih cepat rusak. Karena apa? Karena daging plastiknya akan kemudian terkikis keluar. Jadi caranya bagaimana? Biasakan melakukan pemasangan baut dengan melakukan reverse terlebih dahulu. Misalnya kita sudah siapkan begini ya, kita putar dulu anti clockwise sampai dia terasa bunyi klik. Nah, tuh. Setelah klik baru kita putar searah jarum jam. Ini akan membuat si drat ini akan masuk ke dalam drat yang sudah ada sebelumnya, tidak membuat drat baru, sehingga plastik ini akan lebih awet. Kebiasaan lain saya juga, saya selalu memasang baut dengan memegang obengnya tidak terlalu kencang, yaitu dengan menggunakan jari. Saya masukkan begini, kemudian saya masukkan ke dalam. Saya putar pakai jari dulu supaya ngerasain tadi bunyi kliknya dan bisa mengencangkan. Selanjutnya baru saya pakai tangan handle-nya. Begitupun kalau misalnya kita menggunakan driver yang elektrik seperti ini, saya akan selalu menggunakannya dengan cara memasukkan dulu dengan ininya, matanya aja, putar dengan tangan sampai terset klik, baru saya kemudian masukkan ke dalam screwdriver. Setelah saya setel screwdrivernya dengan torsi yang paling rendah, baru saya putar. Setelah kita putar, kemudian berhenti sebelum dia mentok. Setelah mentok, saya akan kembali menggunakan screwdriver manual supaya terasa. Kalau kita mau mengencangkan baut ke dalam metal, bukan ke plastik ya. Kalau plastik dia langsung gigit, tapi kalau ke metal biasakan menggunakan cairan yang disebut dengan thread lock. Dia akan mengikat seperti lem antara baut dengan metalnya. Pilih yang warna biru aja. Nah, sekarang kalau kita menemukan seperti ini nih, baut yang kita pasang gini, loh kok sudah mentok tapi masih bisa diputar, berarti dia sudah dol. Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa menggunakan zip tie atau zip lock atau apalah namanya ya. Caranya adalah kita masukkan ke dalam lubangnya zip tie ini, kemudian kita baut. Jadi dia akan berfungsi sebagai tambahan daging, sebagai pengganti daging yang sudah terkoyak tadi. Kita kencangkan. Nah, kencang dia udah, nggak bisa muter lagi. Tinggal kemudian kita potong. Dan jika kita mengalami slack pada baut flathead yang terpasang rata dengan chassis, kita dapat gunakan Dremel untuk membuat alur seperti ini. Nah, kemudian tinggal buka dengan obeng minus. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat para newbie, dan kita akan ketemu di video-video buat newbie selanjutnya. Bye.